Oh ini ya, sorry ini. Oke, radioaktivitas sudah, ini sudah. Oke, sekarang intensitas nak atau dosis serap. Ini materi terakhir. Sudah? Anak-anak, jika saya ini mempunyai sebuah bahan terbuat dari lempengan batu atau kertas atau apa saja, ketebalan lempengan ini adalah D atau X. Saya tembakkan sebuah foton mengenai lempengan batu ini atau lempengan logam ini. Mula-mula dengan energi atau dengan intensitas cahaya I0. Lalu ternyata setelah keluar menjadi I intensitasnya. Ini adalah intensitas cahaya. Satuannya apa nak intensitas? Watt per meter persegi. Betul ya? Watt per meter persegi. Ternyata Nana, ketika saya buat grafiknya, yaitu grafik intensitas terhadap X. Grafiknya ternyata juga fungsi eksponensial sebagaimana peluruan radioaktif. Seperti ini. Yang ini adalah I0-nya. Mula-mula itu di sini. Separohnya itu setengah I. Yang ini adalah nilai X aksennya. Nah, karena ini merupakan fungsi eksponensial, maka persamaan untuk intensitas itu sama dengan persamaan untuk jumlah peluruan radioaktif, yaitu N sama dengan N0 E minus lambda kali T. Ini kalau rumus peluruan. Lalu kalau rumusnya intensitas, I sama dengan I0 E minus X dikalikan dengan mu. Ini nak rumusnya. Silakan dihafalkan. Lalu X itu apa? X itu adalah ketebalan bahan. Ketebalan bahan. Satuannya apa? Tentu meter. Mu itu adalah koefisien pelemahannya. Tentu satuannya adalah meter pangkat min 1. Koefisien pelemahan bahan. Jadi masing-masing memiliki nilai yang berbeda-beda, bervariasi, tergantung bahannya terbuat dari bahan apa. Kalau terbuat dari bahan logam, tentu mu-nya akan semakin besar. Sehingga intensitas cahaya yang keluar akan menjadi semakin kecil. Itu ya, nak. Nah, berbicara dengan kalau ini I itu sama dengan setengah I0, berada di sini. Lalu ini adalah X aksen. Berarti X aksen itu adalah ketebalan yang memungkinkan intensitas cahaya yang keluar menjadi setengah I0. Maka X aksen ini anak-anak yang kita kenal dengan istilah HVL. Yaitu singkatan dari half value layer.
Harga waktu paruh, nah. Atau harga ketebalan separuhnya. Kalau begitu, dari rumus I sama dengan I0, E min X dikalikan dengan mu. Kalau I-nya ini saya ganti setengah I0. I0, E minus X-nya tak ganti X aksen, karena I sama dengan setengah I0. Dikalikan dengan mu. I0-nya dicoret. Sehingga setengah sama dengan berapa? E pangkat minus X aksen dikali dengan mu. Kalau tak kalikan ln, seperti dulu, maka ln 1 dikurangi dengan ln 2, itu sama dengan min mu kali X. Dikalikan dengan ln E. Dikalikan dengan ln E. Karena nilai ln E itu sama dengan 1, dan ln 1 sama dengan 0, maka min ln 2 itu sama dengan minus mu kali X. Coret. Ln 2, ingat nilainya 0,693. Ini X aksen ya, nak. X aksen dikali mu. Maka untuk mencari nilai X aksen itu sama dengan apa? 0,693 dibagi dengan mu. Nah, ini yang kita namakan HVL. Jadi HVL rumusnya adalah 0,693 dibagi mu. Kalau begitu, rumus yang ini bisa Anda tulis menjadi I sama dengan I0 kali setengah dikali dengan X per HVL. X aksen itu apa? Ketebalan paruhnya. HVL itu ketebalan paruhnya. Ini yang pertama tambahan dari saya. Ada pertanyaan? Lanjut. Sekarang dosis serap sesuai dengan judulnya. Anak-anak, dosis serap biasanya disimbolkan dengan D, tanda notasi D. Misalkan kalau saya mempunyai benda, ya, ada sebuah benda. Benda ini menyerap energi sebesar E0, lalu memancarkan keluar sebesar E. Maka yang namanya dosis serap secara matematis adalah energi yang terserap oleh benda setiap kilogramnya. Energi yang diserap oleh benda setiap kilonya. Berarti dibagi dengan M. Satuan dosis serap satuannya adalah joule per kilogram. Joule per kilogram itu namanya Gray. Jadi 1 joule per kilogram itu 1 Gray.
Atau 1 rad. Boleh. 100 rad. Lalu delta E ini apa? Delta E itu adalah E0 dikurangi dengan E yang diserap oleh bahan yang saya arsir ini. Itu materi terakhir yang saya kasihkan untuk mengerjakan soal nomor 15. Ada pertanyaan? Halo, masih dicatat? Iya, masih nyatet. Oke, silakan catat dulu. Silakan Deborah. Sudah enak? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan bertanya. Baik. Sekarang kita langsung menginjak ke latihan. Latihan-latihan untuk EHB 2KS. Silakan buka SCBT-nya. Sudah, nak? Sudah masuk? Kelihatannya perlu di reset login ya Pak, kalau SCBT ya Pak? Sudah. Sudah saya reset, nak. Masukkan token A3C439. Sudah, nak? Oke, baik. Jangan dikerjakan dulu ya. Tak kasih teorinya dulu. Pasti lupa nanti. Ada yang masih ingat kira-kira? Siapa yang masih ingat? Halo? Lupa ya? Oke, ngaku. Anak-anak saya terangkan dulu dasar teorinya. Oke, ingat Itaku ini ya, tak tulis dulu. Latihan IHB. Dua KS. Jadi gini, yang pertama. Alat-alat ukur. Yang perlu diingat, satu. JS itu jangka sorong, nak. Yang kedua, mikrometer.
screw, MS micrometer screw. Saya tidak mencatatkan semua biar nanti tidak lama ya. Jangka sorong itu ada dua. Kalau skala Noniusnya itu jumlahnya 10, ketelitiannya 0,1 mili. Ingat-ingat. Kalau skala Noniusnya ada 20, ketelitiannya adalah 0,02 mm. Ingat-ingat. Tapi kalau micrometer screw langsung saja ketelitiannya 0,01 mm. Jelas kan? Ingat-ingat ya. Perlu diingat satu. Hasil nyatakan dalam satuan milimeter. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil pengukuran itu Anda gunakan rumus ST. ST itu skala tetap. Ditambah skala Nonius. Atau ini atau ya, strip itu atau. Skala putar. Kamu kalikan dengan ketelitiannya. Jelas anak-anak? Halo? Halo, halo, halo. Yang kedua, Pak, kalau misalkan alat ukur, biasanya gambukannya dengan apa? Angka penting. AP itu angka penting. Aturannya. 1. Semua angka yang tidak ada nolnya, itu angka penting. Jadi ada berapa angka penting ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Jelas kan anak? Halo? Ngomong dong. Pak Wawan ini ben ngerti. Kamu dengar. Yang kedua. Kalau nolnya itu di sebelah kanan angka bukan nol. Ada dua kemungkinan. Berarti nolnya ini sebelah kanan angka yang bukan nol. Kalau tertulis 100 saja, meter misalkan, ini satu angka penting. Kalau 100, nolnya stripnya di sini, ini adalah dua angka penting. Kalau 100, stripnya di sini, sudah diberi keterangan, berarti itu menyatakan 3 angka penting. Lupa apa bedanya kalau 100 ini 1 kali 10 pangkat 2. Kalau ini 1,0 kali 10 pangkat 2. Kalau ini 1,00 kali 10 pangkat 2. Jelas anak-anak? Ketiga, kalau angka nolnya itu terletak di sebelah kanan angka bukan nol, tapi ada komanya. Semua nol termasuk angka penting. Misalkan 1, 2, 0,000 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini termasuk 6 angka penting.
Pasti ngerti nih. Dah. Keempat. Kalau nolnya ini terletak di sebelah kiri angka yang bukan nol. Semua nol ini bukan angka penting, berarti satu angka penting. Ketentuannya, yang A, penjumlahan dan pengurangan. Menghasilkan desimal yang paling kecil. Jadi menghasilkan desimal yang paling kecil. Kecil. Contoh. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. 45,265 ditambah 2,41. 57674. Ini berapa desimal? 3. Ini ada berapa desimal? 2. 3 desimal ditambah 2 desimal, hasilnya harus ada 2 desimal. Berapa hasilnya? Kalau di belakang strip ini lebih dari sama dengan 5 atau lebih, 7-nya ditambahkan 1, dibulatkan ke atas. Kalau di belakang strip angkanya itu kurang dari 5, maka ini tetap menjadi 7. Berarti 67. Gitu ya, Nak? Jelas? Ada berapa angka penting? 4 angka penting. Jadi, tidak berdasarkan jumlah angka penting, tapi berdasarkan desimal yang paling sedikit. Jelas? Yang B, untuk perkalian dan pembagian. Itu menghasilkan angka penting yang paling sedikit. Angka penting, bukan desimal, tapi angka penting paling sedikit. Contohnya, 2500 meter. Berapa angka penting, enggak? Halo? 2500. Berapa angka penting, enggak? 2. 2. Kalau kamu kalikan dengan 3,0, berapa angka penting, enggak? 2. Kalau 3,00, berapa angka penting? 3. Maka 2AP dikali 3AP akan menghasilkan angka penting yang paling sedikit jumlahnya. Berarti hasilnya harus 2AP. Berapa? 2.500 dikali 3. Ya 7.500. Karena ada 3AP. Karena ada 2AP. Stripnya di sini. Jadi menjadi berapa? 7,5 kali 10 pangkat 3. Jelas? Ada pertanyaan? Baik, sekarang kita masuk ke soal yang ada di tempat kamu. Vin, Kevin. Ya, Pak. Lihat soalnya. Nomor 1, Vin.
Baik, anak-anak. Berapa ini? Ini mikrometer. Hasil pengukurannya adalah 0, 5, 6, 6,5. Berarti 6,5 mm. Ingat, harus dinyatakan mili. Ditambahkan. Ini skala putarnya. Berapa skala putarnya? Cari bagian yang segaris. Oh, ini yang segaris. Berapa angka ini? 20, 21, 22, 23. Ketelitiannya berapa? Ingat, mikrometer 0,01. Berarti berapa hasilnya? 6,73 mm. Gampang ya, Nak? Halo? Ngerti semua? Paham, Pak. Lanjut. Saya cepat dulu ya, agak cepat. Silakan Anda lihat nomor soal kalian yang ini. Tania, keluar masuk Tania. Coba anak dilihat soal yang ini. Bentar dulu. Oh, baik, yang ini. Ini jangka sorong. Dilihat. Skala Noniusnya jumlahnya berapa, Nak? 10. Jumlahnya berapa, Nak? 10. Ketelitiannya berapa berarti? Ingat-ingat, kalau jumlahnya 20, 0,02. Jelas ya, Nak? Iya, Pak. Dari 0, nolnya sini, sampai 0 sini, itu ada berapa mili? 10 mili, karena ini senti. 10 mili, 15 mili, 16 mili, 17 mili, 18 mili. Berarti ST-nya 18. Skala gesernya berapa? Noniusnya berapa? Cari yang segaris. Mana yang segaris? Oh, ini, Pak. Berapa ini? 0, 1, 2. Berarti 2. Hasilnya berapa? Panjangnya adalah 18 ditambah 2 kali ketelitiannya. Berarti berapa? 18,2 mm. Jadikan mili dulu. Jangan jadikan senti. Lebarnya berapa sekarang? Dari 0 ini sampai 0 ini. 1, 2, 3. Enggak sampai 4. Lebih. Lebihnya enggak usah ditulis. Berarti 4 ditambah. Masih mili loh ya. Ini kan senti. 4 mili. 1 sentinya kan di sini 1 senti. 4 ditambah skala Nonius yang segaris. Oh, yang segaris ini, Pak. Berapa ini? 6. Berapa hasilnya? 4,6 mili. Ada pertanyaan? Nah, ini anak-anak, luas plat. Berarti panjang kali lebar. 18,2 dikali 4,6. Dikali 2, 1, 48, 9, 4. Berapa ini? 10. Betul? 6, 1, 4, 8, 50 ya? Sorry. Loh, kalau keliru. Berapa ini? Panjangnya tadi berapa? Halo, Nak? 18,2. 18,2 mm. Lebarnya 4,6. Lalu kalikan, ini ada 2 angka penting.
ini ada 3 angka penting. Betul ya? Maka luasnya sama dengan panjang kali lebar, yaitu 18,2 dikali 4,6. 2148 49, betul ya, Nak? Halo? 6, 10, terus ini 8, 2, 3, 7. Coret. 2, 7, 3, 8. Berarti hasilnya adalah 8372. Komanya di sini. Hasilnya 2 angka penting. Dihitung dari depan. 1, 2. Oh, ini. Berarti hasilnya berapa, Nak? 84 mm persegi. Jadikan sentimeter persegi 0,84 cm persegi. Jelas, anak-anak? Halo? Iya, Pak, jelas. Yang nggak ngerti tanya loh. Selalu keluar, Nak. Rumus itu selalu keluar. Sudah? Tak hapus? Halo? Hapus ya? Enggak jawab ya, wes. Iya, Pak. Jawab potongan angel. Baik, sekarang itu teori yang pertama loh ya. Alat-alat ukur dan angka penting selalu keluar, nggak mungkin enggak. Lumayan, Nak. Keluar 1, 2 itu sudah lumayan. Sekarang berikutnya. Ini yang kedua, sekarang yang ketiga. Vektor. Ada begini. Sumbu Y, sumbu X. Wah, pasti ingat ini. Ini F1. Ini F2. Ini 10 Newton. Ini 20 Newton. Ini 30 derajat atau 37 derajat. Resultannya berapa, Nak? Lalu, gimana caranya? Yang paling enak. Fit, pakai cara apa, Fit? Di itu, Pak, dipakai cos sama sin, Pak. Baik. Proyeksikan. F1 cos 37. 20 4/5. 16 Newton. Yang ini F1 sin 37 20 sin 37 3/5. 12 Newton. Coba dilihat. 12 ke atas. 10 ke bawah. Berarti resultannya kemana? Ke atas. FY-nya. Berapa FY-nya? 12 dikurangi 10. Berapa 12 dikurangi 10? 2 Newton. Jelas kan? Lalu ini adalah berapa ini? 16 Newton. Ini Fx-nya. Maka untuk mencari resultannya langsung saja. Ini F. Berapa R-nya? Akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Berarti 2 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Berapa Newton? Jelas kan, anak? Lanjut. Sekarang lihat. Soal yang ini. Kerjakan nomor 34.
Pak, mengenai soal itu saya mau tanya untuk yang F3Y itu tuh pakai sin 60 atau sin 270? Tetap patokannya berdasarkan ini. Berarti yang ke sini F3Y, F3, cos 30, tapi arahnya ke bawah, betul? Iya. Yang ini F3X, yaitu F3 cos 30. Sorry, sin 30. Gitu ya, Nak? Oh, saya yang kebalik kok. Kok iya-nya saya tulis sin. Oh, gini. Go. Nek ono sudute. Ya. Ini pasti cos. Karena ini tidak ada sudutnya, tidak tertulis sudut, pasti sin. Kalau begitu ini berapa ini? Ada sudutnya. Berapa, Kum? Itu cos. Yes. Yang di sini tidak ada sudutnya. Pasti sin. Oke, Pak. Kurang ono ke sumbu Y, kurang ono ke sumbu X, baru cari sigma Fx dan sigma Fy. Jelas ya? Nah, ini pasti 0. Ini dikurangi ini pasti 0. Kenapa kok 0, Pak? F2 dan F3-nya sama. Betul? Nggak usah dihiraukan. Sekarang yang ada adalah ini. F1. Berapa F1-nya? 100. Yang ini. F2 sin 30 ditambah F3 sin 30. Maka resultannya tinggal dikurangi. 100 dikurangi nilainya ini. Berapa nilainya ini? 50 sin 30 setengah ditambah 50 kali setengah. Berapa ini? 50. Oh, dikurangi 50. Berarti resultannya berapa? 50 Newton ke arah sumbu X positif. Coba cek. Jelas? Nanti, Pak. Yuk. Saya boleh minta tokennya lagi nggak, Pak? Saya keluar terus tadi. Oke, siap. Makasih, Pak. Bentar ya, tak carikan. Mana ya? Oh ini. Coba nak lihat, nak. Oke. Di chat ya. Ada pertanyaan anak-anak, silakan bertanya. Halo. Belum ada, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Yes. Yang barusan yang apa soal vektor-vektor itu, ingat saya ada rumusnya yang akar fx kuadrat tambah fy kuadrat dikurangi fx fy Oh, cos boleh. theta itu, Pak. Boleh. Jadi gini. Terima kasih, Johannes Marco. Itu adalah rumus apa, Johannes Marco? Jajar genjang. Gitu ya. Itu adalah rumus jajar genjang. Bentar. Buka soalnya tadi. Mana ya? Nah. Ada rumus begini. Kalau ini sorry.
Oke, gini. Kalau ini sumbu Y, ini sumbu X, ini adalah 30 derajat. Ini 20 Newton. 20 Newton. Ini 10 Newton. Pak, kalau ini tak ini tak uraikan ke sumbu X, sumbu Y, gimana Pak? Kalau tidak bagaimana? Seperti yang kata Marco tadi. Enggak apa-apa Marco. Kamu boleh pakai ini. Berapa resultannya? Akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 F1, F2, min ya. F2 cos theta. Theta adalah ini ke sini tapi. Hati-hati itu. Ini hanya berlaku untuk 2 vektor saja. Kalau vektornya banyak seperti ini, nggak bisa. Marco. Jelas ya Marco? Jelas Pak, terima kasih. Berarti berapa ini? 90 tambah 30 nanti cos 120, tetanya 120. Hasilnya bagaimana? Pasti sama resultannya dengan tadi. Jelas ya? Boleh Marco, tidak masalah. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan bertanya. Yang ketiga gerak. Gerak itu macam-macam. GLB dan GLBB. Ada 2. Gini aja, kalau GLB A-nya 0 atau konstan. Kalau GLBB A-nya tetap. Jadi A konstan. A-nya konstan atau tetap. GLBB itu ada 2. Bisa dipercepat. Bisa diperlambat. Tanda-tandanya kalau dipercepat, A-nya plus. Kalau diperlambat, A-nya min. Rumusnya apa Pak? Ada 3. 1. VT sama dengan V0 plus AT. Lupa kalau A-nya plus, dipercepat. Kalau A-nya min, masukkan min, berarti diperlambat. Ngerti? Yang kedua, X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AE. Jelas kan? Rumusnya hanya ini. Lupa kalau GLB, ya masukkan A-nya 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Jadi konsepnya itu ada di sini. Jadi konsepnya itu ada di sini. Lalu pasti Anda harus hafal rumus ini. Kalau tidak hafal rumus ini ya celaka 5 kali lipat. Pasti tidak ngerti. Silakan bertanya. Halo, halo, halo. Halo. Ada yang bertanya? Paham, Pak. Tidak ada, lanjut ya. Iya, Pak. Grafiknya, Nana. V terhadap T. Grafiknya gimana? Kalau GLB, itu grafiknya begini. Ini GLB. Kalau GLBB, grafiknya pasti naik. Ini yang GLBB. Untuk mencari jarak baik GLB maupun GLBB pada T sekian, misalkan dari 0 ke sini, ke 2, maka
jaraknya itu merupakan luasan grafik. Jelas anak-anak? GLB juga begitu, jarak itu sama dengan luasan grafik. Wes, kalau sudah, saya cepat dulu ya, menerangkan. Kalau nggak ngerti, malah bingung, ngeri saya. Halo anak-anak, jelas kah? Mas, Pak. Jadi, oke, lanjut. Contoh, buka bukunya. Ini jarak yang ditempuh dari 0 menuju 2. Berarti kan ini kok. Ini berupa apa ini? Grafiknya. Trapesium, Pak. Baik, luas trapesium. Setengah kali sisi sejajarnya. 20 ditambah 30 kali tingginya. 2. Berarti berapa, nak? Halo? 50. 50 apa? Namanya saja jarak. Luas itu jarak. Satunya meter. Jelas? Bukan gampang loh, nak. Tapi kalau lupa ya angel. Ada pertanyaan nggak? Nyambung ke GL gerak. Ini pasti keluar, Kak. Sudah, Kak? Hapus ya? Halo? Oke, siap. Tak hapus. Ya, Pak. Sekarang lanjut. Saya share lagi. Teori yang berikutnya. Pokoknya ingat-ingat ini ya, gerak. Yang ketiga adalah GLBB. Sorry. Pasti lupa. Gerak parabola GP. Sudah? Gerak parabola itu kan gini bentuknya. Betul? Ingat-ingat. Sumbu Y, ini sumbu X. Kalau sumbu X, gerakannya GLB. Pak, rumus GLB itu apa? A-nya 0. Lihatan yang di sini tadi. Kalau GLB rumusnya. Tapi kalau ke atas, GLBB yang diperlambat. Berarti min, A-nya min. Cuma A-nya ditulis sama dengan min G. Mengapa kok min G? Karena diperlambat dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jelas? Ini posisi maksimumnya. Di posisi maksimum, VT-nya 0. Jadi seperti kamu melempar bola ke atas sampai titik tertinggi, pasti VT-nya 0. Sepakat? Gitu ya. Di titik terjauh, ini adalah X-max. Sampai di sini, hati-hati. Y-nya yang 0. Konsepnya itu. Hati-hati ya. VT-nya 0, Y-nya 0. Harus tahu. Lupa rumusnya apa, Pak? Saya nggak kasih rumus. Nanti aja belakangan. Kalau ini V0, berarti ini menjadi apa, nak? Ini alfa, sudut elevasi. Maka ini menjadi V0 cos alfa. Yang ini menjadi apa? V0 sin alfa. Kalau tidak ada sudutnya pakai sin. Kalau ada sudutnya pakai cos.
Artinya apa? Rumus-rumus yang ini, setiap V0 kamu ganti dengan V0 sin alfa atau kamu ganti V0 cos alfa, tergantung dia bergerak ke arah sumbu X atau ke arah sumbu Y. Jelas? Halo? Mas, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Yes. Maksudnya bergerak ke arah sumbu Y itu gimana ya, Pak? Bergerak ke arah sumbu Y, artinya kalau ini bergeraknya dengan kecepatan V0 ke arah dua sisi X dan sisi Y, maka dipengaruhi oleh sumbu Y maupun sumbu X. Maksudnya seperti itu. Jadi bergerak itu dipengaruhi oleh dua jenis gerak sekaligus, yaitu GLB dan GLBB. Itu maksudnya. Contoh. Sudah ya? Sudah? Coba ke contoh soal dulu aja, Pak. Lah ya makanya. Sudah ya? Iya, Pak. Lanjut. Lihat contoh soal. Bentar dulu. Saya tak golek contoh soal. Pokoknya gerak-gerak apa? Biar nanti tidak bingung. Hai, nah. Pertandingan sepak bola antara klub Barcelona dengan Real Madrid di laga final Liga Champions. Lionel Messi menendang bola dengan sudut elevasi 30 derajat. Bola melambung dan mencapai titik tertinggi 45 meter. Tentukan jarak terjauhnya. Lama bola itu juga. Loh Pak, EHB 2KS itu kan tidak ada. Tidak ada urean. Betul enggak? Tapi ini nomor 21, ini termasuk isian singkat. Ada isian singkat. Coba kerjakan. Tak beri waktu 5 menit. Dibuka sendiri nomor 21, nak. Yang Barcelona itu. Sebelum saya terangkan. Di next aja, nak. Soal yang ada di GSLJ, apa namanya, SCBT-nya. Ketemu berapa, Vin? Ini lagi nyari soalnya, Pak. Soalnya nggak urut gitu, Pak. Kelihatannya anak-anak. Iya, soalnya enggak urut. Sudah, Vin. Kelamaan. Messi Kevin. Daripada kelamaan. Oke, Pak. 5 menit. Saya tak ke belakang bentar ya.
Ayo Vin, anak. Sudah tak tinggal 1 jam loh. Vin? Proses Pak, bentar Pak. Astaga. OTW ya, Vin? Del, sudah Del? Eugenia? Astaga. Go? Wah, lupa semua ternyata anak-anak. Ya, Pak. Sudah ketemu? Oh, belum. Brandon? Sudah ketemu? Soalnya mana ya Pak? Saya belum screenshot ya, Astaga, Pak. Vin. Itu 6 second ya Pak. Yang atas? Yang atas 60 kali setengah akar 3 kali 6. Berapa? 180. Berapa? 180 ya Pak. Bentar Pak. Tapi saya belum anu loh ya. Belum menyatakan betul apa salahnya. Baik anak-anak, biar tidak berlarut-larut karena jamnya sudah agak ini ya, mau berakhir. Waktu materinya banyak yang belum. Baik, saya share anak-anak. Masih ingat ini tadi ya? Oke, baik, tak gambar yang besar. Ini A, apa ini O, ini B, ini C. Baik anak-anak, ini apa ini? Final. Ini berapa? Betul? Ini sumbu. Ini sumbu. Yang ini apa? X. GLB. Yang ini GL, BB, diperlambat. Masih ingat tadi saya katakan. Yang diketahui apa saja? Halo? Tinggi, Pak. Ini diketahui sudah. Berapa ini? 45. Anak-anak perhatikan baik-baik. Ketika mencapai posisi maksimum, seperti bola, ini kamu lempar ke atas mencapai maksimum, apanya yang nol? Betul anak-anak?
Rumusnya apa? Ada kaitannya dengan Y. Oh, gampang, Pak. Loh, kenapa kok min, Pak? Ingat, diperlambat A-nya diganti min G. Betul, anak-anak? Iya, Pak. Anak, karena ini pada sumbu Y yang saya tinjau dari atas, dari bawah ke atas ini, maka V0-nya saya ganti V0 Y. Apa V0 Y-nya itu? V0 Y kamu ganti dengan ini tadi, yang warna kuning. V0-nya kamu ganti V0 sin alfa. Berarti V0 sin alfa min setengah G kali T kuadrat. Itu rumus pertama yang kamu pakai. Rumus yang kedua, kamu gunakan VT sama dengan V0 min G kali T. Loh, kok gitu, Pak? Lah, rumusnya gini. Betul, anak-anak, rumusnya ini? A-nya diganti min G, berarti min G kali T, betul? Halo? Cek. Iya, Pak. Halo? Karena pada sumbu Y, V0-nya diganti V0 Y. Yaitu V0 sin alfa min G kali T. VT-nya berapa, nak? Karena yang saya tinjau pada sumbu Y, maka VT-nya 0. Maka G kali T sama dengan V0 sin alfa. Jelas, anak-anak? Maka T sama dengan apa? V0 sin alfa per G. Betul? Masukkan di sini. V0, ini T ya. Ini T, ini T. Sin alfa dikali V0 sin alfa per G min setengah G kali apa ini? V0 sin alfa per apa, nak? G dikuadratkan. Menjadi apa? Halo, anak-anak? Menjadi apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2, ini 2G. Boleh? V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Betul? Ini dikurangi ini berapa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini rumus yang dipakai. Dimasukkan. Y-nya berapa, nak? 45. V0-nya berapa? Oh, udah tahu, Pak. Sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Dikuadratkan. 2 kali 10, 20. 20 kali 45, 900. V0 kuadrat kali 1/4. Berarti V0 kuadratnya berapa, nak? 3.600. Berarti V0-nya berapa? 60. Masukkan. 60 sin 30 setengah kali dibagi 10. 3 sekon. 3 sekon itu dari mana ke mana? Dari O menuju B. Loh, kalau dari O menuju C? Ya 3 kali 2, 2 kalinya. Waktu dia berangkat naik sama dengan waktu dia turun. Jadi, waktu dia berangkat naik sama dengan waktu dia turun. Berarti waktunya harus 2 kalinya. Fit? Salah, Fit? Kenapa, Pak? Salah, toh? Oh, yang ditanya apa ya, Pak? Waktunya. Lama benda berada di udara kan dari O ke C. Saya jawab 6 sekon kan, Pak? Oh, betul. Oh ya, sudah. Pertanyaan yang berikutnya ditanyakan apanya?
Jarak terjauh, Pak. Jarak terjauh itu dari sini ke sini kan? Halo? Iya, Pak. Itu ingat GLB rumusnya apa? Apa tadi rumusnya? Oh, rumusnya nggak dikasih ya, Pak. Hanya dikasih gini tok sama Pak Hermawan. Oke, ya, apa-apa. X sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Lupa GLB kan A-nya 0. Berarti ini 0 dong. Betul, maka X sama dengan V0-nya kamu ganti V0X dikali T. V0X, V0 cos alfa kali T. V0-nya berapa tadi? 60. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Dikalikan T, T-nya berapa? 6. Coret-coret 30. 30 kali 6, 180 akar 3 meter. Jelas anak-anak? Oh Pak, lama ya Pak. Kalau apal, perhatikan. Nek apal, Y maksimum, ya apal no. Dua alfa per 2G. Jujur Pak Hermawan nggak bisa ngapal kelamaan. Kalau ini A, ini B, ini C, maka TAB apalkan juga V0 sin alfa per G. Ini tadi ya. Ini tadi. Itu. Kalau TAC 2 TAB. Apalkan juga. Wes, enaknya yang mana? Terserah kalian. Ada pertanyaan anak-anak sampai sini, silakan bertanya. Sudah? Ini materi keberapa? Ketiga. Sekarang keempat. Tetap gerak dulu. Apa GMB itu? Halo, GMB itu apa? Nak? Gerak melingkar beraturan. Anak-anak di dalam gerak melingkar beraturan. Itu kalau saya gambar bentuknya seperti ini. Ketika benda di sini bergerak ke sana. Ketika benda berada di sini bergerak ke sana. Ketika benda berada di sini bergerak ke sana. Ketika benda berada di sini bergerak ke sana. Loh nak, anak yang namanya gerak melingkar beraturan, namanya beraturan, V-nya tetap konstan. Jelas ya nak? Rumusnya apa Pak? Omega kali R. Rumus pertama. Loh kok bisa belok Pak? Karena ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. AS sama dengan V kuadrat dibagi R. Apa kan? Di mana? Satu.
Omega sama dengan 2 VF. Yang kedua, F-nya itu sama dengan seperti. Jelas? Fungsinya AS apa? Fungsinya AS adalah mengubah arah percepatan benda. Sehingga dia berbelok ke dalam. Ke dalam itu apa? Ke pusat lingkaran. Oke, lanjut. Apakah itu aja? Nggak usah banyak-banyak. Baru kelima adalah gaya. Pasti nanti kaitannya GMB ini sama ini. Oh, sorry, belum. Hubungan roda-roda belum. Selalu keluar ya. Hubungan roda-roda. Roda A, roda B bersinggungan. Kalau ini bergerak ke sana, ini bergeraknya ke sana. Yang sama apanya? Ada yang tahu? Hati-hati nih. Kalau bersinggungan VA-nya sama dengan VB. Dihubungkan dengan rantai, ini bergerak ke sana, roda A pasti juga bergerak ke sana. Sama VA sama dengan VB. Tapi omega A tidak sama dengan omega B. Ini pun juga sama. Omega A tidak sama dengan omega B. Kecepatannya yang sama. Tetapi kalau sepusat, ini hubungannya sepusat. Ini A, ini B. Omega A sama dengan omega B. Dan VA tidak sama dengan VB. Baik. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, patokannya biasanya sama gaya. Biasanya madunya sama gaya. Gaya itu macam-macam. Ada berat, gaya normal, gaya tegangan tali, gaya gesek. Gitu anak-anak. Semua ini mengacu kepada hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, hukum pertama Newton, ini hukum keseimbangan. Yang kedua, kalau ini berlaku ketika benda dalam keadaan diam atau melakukan GLB. Syaratnya satu, diam. Syarat seimbang itu kan diam. Atau boleh bergerak tapi harus GLB. Yang ketiga, ini sigma F sama dengan M kali A. Berarti untuk yang ini pasti GL BB. Hukum ketiga, Newton, F aksinya sama dengan min F reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya reaksinya. Sudah? Nah. Terus yang terakhir, sampai gaya gesek. Yang namanya gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali N.
ada dua aturan yang kamu ketahui. Kalau benda dalam keadaan diam, berarti yang ini, yang warna kuning. Maka yang terjadi adalah Fs, statis. Mu S kali N. Kalau dia bergerak, oh berarti yang ini dong Pak. Iya. Berarti kinetis. Hati-hati. Apa Pak hati-hatinya? Fs lebih besar daripada F. Biasanya nanti ini dipadukan sama gerak melingkar. Karena tidak mungkin soal 30 atau 40 nomor itu masuk semua, tidak mungkin. Maka karena tidak mungkin satu soal satu teori, satu bab satu teori, tidak mungkin. Karena tidak mungkin pasti dicampur. Oke, contohnya. Sudah? Halo, sudah? Sudah, Pak. Siap. Aku lagi. Mana tadi ya? Nah. Baik, nomor 18. Kevin lagi. Ini apa? Ya, Pak. W, betul? Jabarkan. Ini normal. Selalu tegak lurus. Normal itu selalu tegak lurus. Kalau ini W, maka ini menjadi apa ini? Ini theta. Berarti ini ada sudutnya, berarti menjadi W cos 30 derajat. Oh, sorry. Kok 30? 53 derajat. Sudutnya 53. Ini sudutnya 53. Yang ini menjadi apa? W sin 53 derajat. Sudah? Agar balok tepat akan bergerak. Sekarang saya tanya. Dela, kalau tepat akan bergerak itu maksudnya sudah bergerak belum? Cepat apa Pak tadi Pak? Tepat akan bergerak. Itu maksudnya sudah bergerak atau belum? Belum. Belum. Maka berlaku hukum Newton yang pertama. Selalu begitu. Tapi ingat, di sini kalau ke sana gesekannya harus ada, dikasih dulu. Gaya gesekan statis karena tepat akan bergerak. Berarti apa rumusnya? Sigma F sama dengan 0. Ini F min W sin 30 min gaya gesekan statis itu harus 0. Maka F sama dengan M kali G sin 30 setengah. Ditambah, ini pindah ke ruas kanan menjadi plus. Fs gaya gesekan satuannya apa? Rumusnya apa? Mu S kali normal. Betul? Normalnya sama dengan apa? Normalnya sigma Fj sama dengan 0. Normalnya sama dengan W cos 53 tak. Ini tak langsung M kali G cos 53 berapa? Halo? Wajib tahu nah. Kalau ini 37, ini 3, ini 5, ini 4. 53 berarti yang mana? Yang ini.
Cos 53 berapa, Nak? Halo? 3/5. M-nya berapa? M-nya 6 kilo. G-nya 10. 3 dibagi 5. Coret, coret. 2. 6 kali 2. 12. 12 kali 3. 36 Newton. Berarti ini M-nya 6, G-nya 10, kali setengah, ditambah mu S-nya berapa, Nak? Mu S-nya setengah. Normalnya berapa? 36. Berarti berapa ini? Coret-coret 3. 30 ditambah 18. Berarti berapa? 48 Newton tepat akan bergerak. 48,0001 baru bergerak. Ngerti maksud saya? Halo? Pak, Sih, Pak. itu setengahnya itu harusnya 4/5 ya, Pak? C. Oh, sorry. Ini ya, ini kok 30 berapa ini? Nah, ini loh, ini salah ini. Cos 53, 3/5 loh. Evelyn? Pak, yang itu Pak, yang MG kali Oh, setengah iya. itu. Iya, betul. Pinter. Ini adalah, ya terima kasih. Mana tadi nulisnya? Tadi pakai mana tadi saya? Berapa ini, Nak? 4 dibagi 5. Loh, bukan ini saya nulisnya. Loh, kok gak bisa? Nah. 4 dibagi 5. Atau gini. Langsung ya, Nak. Gitu ya. Berarti ini berapa? 4/5. Atau gini. Oke. Sinus 53. 4/5. Berarti ini 4. Ini 5. Coret-coret 2. Terus ini berapa, Nak? Halo, berapa, Nak? Berapa ini? M-nya berapa? M-nya adalah 6, G-nya 10 gitu ya. Oke. Iya, Pak. Berarti berapa hasilnya? 12/48. Iya. Empat delapan tambah 18, 66. Gitu? Dicek lagi, mungkin ada yang salah. Ada pertanyaan, anak-anak? Halo, ada pertanyaan? Sudah tak hapus? Belum. Oke, sudah jam 1. Anak.
Begitu Kevin sama siapa tadi? Kelasnya siapa nak? Lupa aku. Ya, Pak. Saya, Pak. Oh, Daren. Sorry, aku suwe malah bingungan. Daren sama Kevin dikoordinasikan sama temennya, bisanya hari apa? Mulai Minggu sampai Kamis ya. Oke, Jam Pak. berapa? Nanti dikoordinasikan enaknya bagaimana. Nanti Dela dan pengurus kelasnya nanti bagian yang nyatet dan sebagainya supaya nanti hasilnya bisa di-share di teman-temannya. Oke, Pak. Oke, tentu kita lupa ya. Ya manusiawi karena SMA bukan hanya mempelajari fisika, banyak ada yang kimia, ada yang biologi. Belajar biologi saja kesulitan. Depannya ingat, belakangnya lupa. Belakangnya ingat, depannya lupa. Terus kapan ingatnya terus? Gitu ya. Baik, kita doa dulu. Saya minta bantuannya Dela. Silakan Den. Pimpin doa Den. Penutup. Oh ya, teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu pada hari ini kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Berkatilah agar apa yang telah diajarkan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan dan selalu sertai lindungilah kami. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, daripada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, selamat siang, selamat berlibur, hati-hati, jaga kesehatan selalu. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat. Ya, nah. Makasih, Pak. Yo.